Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Dr. Suryanti. Saya Iksan Apriansa. Saya Ahmad Dipaldi. Saya Sri Revi. Saya Siti Mutmainah. Saya Nadila Nur Alifah. Saya Nurul Aulia Saputri. Saya Sanghaidar Arisanto. Saya Herdiansa. Kali ini kami akan melakukan praktikum kimia, yaitu cara pembuatan puding. Bahan-bahan pembuatan puding meliputi bubuk puding rasa coklat, bubuk fla puding rasa vanila, dan 500 ml air atau setara dengan 2 gelas. Alat-alat pembuatan puding meliputi cetakan puding, piring untuk wadah puding, panci, dan juga kocokan telur. Untuk langkah pertama, buka kemasan puding lalu tuangkan bubuk puding ke dalam panci. Setelah itu, tambahkan kurang lebih 6 sendok teh gula pasir, atau bisa juga ditambahkan sesuai selera masing-masing. Selanjutnya, tambahkan 500 ml air atau setara dengan 2 gelas. Kemudian, aduk semua bahan yang sudah tercampur secara merata. Setelah itu, masak puding menggunakan api sedang dan aduk-aduk pudingnya sampai mendidih atau matang. Setelah pudingnya mendidih dan matang, angkat lalu tuangkan puding ke dalam cetakan secara merata. Lalu, diamkan pudingnya terlebih dahulu sampai uap panasnya menghilang. Setelah itu, masukkan puding ke dalam lemari es dan tunggu hingga 1-2 jam. Sementara menunggu pudingnya didinginkan, buat fla untuk pudingnya. Pertama-tama, tuangkan bubuk fla puding ke dalam mangkok yang sudah berisikan 200 ml air panas. Lalu aduk secara merata sampai tidak ada bubuk yang menggumpal. Nah, setelah pudingnya jadi, tuangkan puding ke dalam piring ataupun wadah. Kemudian, tuangkan fla puding secara merata ke atas permukaan puding. Dan puding rasa coklat dengan fla rasa vanila pun siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Dr. Suryanti. Nama saya Iksan Apriansa. Nama
diantaranya? Sistem koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran di antara 1 hingga 100 nanometer terdispersi atau menyebar dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut medium terdispersi. Secara mikroskopi, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan zat pelarut. Namun secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan dan sifat suspensi, yakni efek Tyndall, gerakan Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Adapun beberapa cara pembuatan koloid diantaranya ada dua, yakni yang pertama cara kondensasi dan cara kedua cara dispersi. Cara kondensasi merupakan pada cara ini partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi satu menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Cara kondensasi meliputi reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Cara yang kedua ada cara dispersi, di mana pada cara ini larutan-larutan yang besar atau larutan koloid terpecah menjadi larutan-larutan kecil atau partikel lainnya. Adapun cara-cara dispersi ada cara busur Brady, cara peptisasi, dan cara mekanik. Selanjutnya akan kami bahas mengenai produk yang kami buat, yakni puding. Puding merupakan salah satu contoh koloid. Puding merupakan emulsi padat pada koloid, yang dimana fase terdispersinya adalah cair dan fase pendispersinya adalah padat. Gelatin yang terkandung dalam puding merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat air. Selain itu, puding bersifat soliofil. Soliofil merupakan sol dengan fase terdispersinya senang akan medium. Pendispersinya atau dikatakan afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya tersebut. Puding dibuat dengan cara kondensasi. Pada cara ini partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar. Sifat koloid yang digunakan dalam pembuatan puding yaitu menggunakan sifat koagulasis atau penggumpalan, yang dimana merupakan sebuah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebabkan hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel agar tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Penggumpalan koloid dengan pemanasan, mengaduk, dan pendinginan. Proses ini akan mengurangi air atau ion yang sekelilingi koloid sehingga koloid akan mengendap. Puding instan menempel oleh pati yang merupakan molekul rantai panjang yang terdiri dari molekul glukosa. Sifat penebalan pati harus dilakukan dengan cara molekul pati terurai dalam cairan dasar, umumnya berbasis air. Mereka menggabungkan molekul air ke dalam struktur intrinsik mereka, menyebab mereka, dan menahan mereka dalam suspensi. Suspensi merupakan suatu campuran di mana paling sedikit satu komponen yang secara relatif mempunyai partikel besar yang akan saling tersebar dengan komponen lainnya. Ini merupakan proses yang sama seperti emulsifikasi. Emulsifikasi adalah campuran dua cairan yang semula tidak campur dengan membiarkan salah satunya mendispersi ke dalam cairan lain sebagai partikel kecil. Nah, dari hasil praktikum ini dapat kami simpulkan bahwasannya puding termasuk ke dalam emulsi padat. Fase terdispersinya adalah cair atau air, dan fase pendispersinya adalah bubuk agar-agar ataupun bubuk puding. Lalu, sedangkan puding termasuk ke dalam soliofil, dan cara pembuatannya menggunakan cara kondensasi. Agar-agar dalam air ini akan menggumpal bila dinginkan. Nah, kurang lebih beginilah hasil dari produk kami.